Halo semuanya, kembali lagi di channel podcast pembelajarannya aku. Nah, hari ini ada teman aku yang akan menjelaskan mengenai teks cerita fiksi. Apa sih teks cerita fiksi itu? Yuk, mari kita simak baik-baik. Hai, perkenalkan, namaku Mita. Atau mungkin ada juga yang memanggilku dengan nama panggilan Nei. Salam kenal ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Atau mungkin stres karena kuliah online? Semangat, aku juga sama kok. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan di tengah tugas yang semakin menggunung selama pandemi ini. Di podcast pertamaku ini, aku hanya akan membahas tentang apa itu cerita fiksi. Podcast ini sebenarnya ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara sebagai tugas akhir menjelang ujian akhir semester 3. Meskipun hanya sekadar tugas, aku harap podcast ini bisa bermanfaat dan memotivasi kalian yang mendengarkan ini. Oh iya, sekarang aku kuliah di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kalau ditanya mengapa aku memilih jurusan ini, aku selalu menjawab bahwa aku ingin mengarungi dunia tulis-menulis karena aku suka mendengar, membaca, dan menulis cerita fiksi. Dan cerita fiksi itu apa sih? Cerita fiksi adalah cerita khayalan atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi dan kreativitas dari si penulis cerita. Biasanya, cerita fiksi ini menggambarkan kejadian atau pengalaman seseorang atau sejarah yang dibumbui dengan imajinasi dari si penulis. Yang termasuk dalam cerita fiksi itu apa aja sih? Yang pertama, ada novel. Novel adalah suatu cerita yang menceritakan tentang kisah hidup manusia pada kurun waktu yang tak tentu dalam hidupnya dan belum ada penyelesaian secara sempurna. Contohnya Harry Potter dan Narnia. Lalu yang kedua ada cerpen. Cerpen merupakan cerita suatu kejadian dalam hidup manusia secara sekilas, padat, dan langsung pada tujuannya. Contohnya, cerpen Es Campur pada tahun 1980 karya Putu Wijaya. Yang ketiga, ada roman. Roman adalah sebuah karya sastra yang menceritakan kehidupan seseorang atau beberapa tokoh, mulai dari kelahirannya, dewasa, hingga keadaan kematiannya. Contohnya, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang karya Haji Abdul Malik Karim Marullah atau Hamka. Dan yang terakhir ada dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi serta biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Contohnya adalah dongeng Si Kancil dan dongeng Timun Mas. Lalu, ciri-ciri dari cerita fiksi itu apa sih? Yang pertama, sifat dari cerita fiksi itu ada imajinatif atau rekaan si pengarang. Yang kedua, kebenarannya bersifat tidak mutlak. Yang ketiga, biasanya menggunakan bahasa yang konotatif. Yang keempat, tidak menggunakan sistematika yang baku. Yang kelima, terdapat pesan moral atau amanat. Dan yang terakhir, cerita fiksi lebih berfokus pada emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Lalu, struktur cerita pendek itu apa? Yang pertama, abstrak. Abstrak adalah bagian inti dari cerita fiksi, namun hal ini bersifat opsional. Jadi, boleh ada
boleh tidak juga ya. Lalu ada orientasi. Orientasi ini merupakan pemaparan tema, latar belakang, tokoh dalam cerita. Orientasi biasanya terletak di awal cerita. Lalu ada komplikasi. Komplikasi adalah sajian dari masalah-masalah yang terjadi di inti cerita. Lalu ada evaluasi. Evaluasi merupakan usaha pemecahan masalah dalam cerita. Lalu ada resolusi. Resolusi merupakan inti dari pemecahan masalah dari suatu masalah yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir, ada koda. Koda adalah bagian menyampaikan amanat atau pesan moral yang bisa dipetik dari cerita fiksi. Namun, koda ini bersifat opsional. Lalu unsur cerita fiksi itu ada apa saja? Yang pertama, tentu saja ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik ini merupakan unsur yang ada dalam batang tubuh sebuah karya sastra. Unsur intrinsik ini terdiri dari tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, dan sudut pandang. Lalu yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah keadaan di luar cerita, namun mempengaruhi jalan cerita. Seperti subjektivitas penulis, keyakinan penulis, pandangan hidup, psikologi, pandangan hidup suatu bangsa, dan berbagai karya jenis lain. Oh iya, terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu cerita fiksi, yaitu yang pertama ada metafora. Metafora adalah perumpamaan yang digunakan untuk membandingkan sebuah benda atas dasar sifat yang sama. Contohnya, si jago merah memakan habis ruko di pasar tersebut. Lalu yang kedua, ada metonimia. Metonimia merupakan sebuah majas yang menggunakan sepatah dua patah kata yang merupakan merek, macam, atau lainnya yang merupakan satu kesatuan dari sebuah kata. Contohnya, mobil diganti dengan kijang. Dan yang terakhir, ada simile. Simile maksudnya adalah menggunakan kata yang menggambarkan persamaan. Misalnya, selayaknya, atau laksana. Nah, sebelum menulis cerita fiksi, alangkah baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu mengenai dasar-dasar dalam penulisan cerita fiksi. Menurut Kak Monica Anggen, dalam blog pribadinya, ada 5 dasar dalam menulis cerita fiksi yang harus diketahui. Yang pertama, ada ide. Ide ini merupakan sebuah kunci atau fondasi dari sebuah kerangka karya yang akan kita bangun sedemikian rupa. Semakin kuat ide cerita, semakin kuat juga bangunan cerita yang akan kita bangun dalam tulisan fiksi kita. Yang kedua, ada alur cerita. Jika diibaratkan, ide cerita dan tema adalah fondasi dasar sebuah bangunan, maka alur cerita atau plot adalah sebuah kerangka bangunan yang berdiri dengan kokoh di atas fondasi. Yang ketiga, ada karakter. Sebuah cerita tentu membutuhkan sosok karakter yang bisa mewakili kedalaman cerita. Dengan kata lain, karakter inilah yang nanti akan menjadi pusat dari sebuah kisah dan menggerakkan cerita ke arah yang sesuai dengan ketetapan yang kita buat sebagai penulis. Lalu yang keempat, ada latar. Penentuan latar menjadi dasar penulisan fiksi yang perlu dilakukan sebelum memulai proses menulis. Sayangnya, banyak penulis pemula yang ceroboh saat menentukan latar cerita atau setting lokasi. Menentukan latar dari sebuah cerita akan memberi warna tersendiri dalam cerita, sekaligus dapat membantu pembaca membayangkan cerita fiksi yang kita tulis secara utuh.
Dan yang terakhir, ada penutup. Biasanya, pembaca akan menebak-nebak akhir dari cerita fiksi yang kita tulis. Nah, tugas kita sebagai penulis membuat ending atau penutup cerita yang tidak mudah ditebak sehingga mengundang pembaca untuk benar-benar membaca keseluruhan cerita dari awal hingga halaman terakhir. Tapi, ada 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat kita menulis. Yang pertama, jangan takut memulai. Biasanya, hal inilah yang menjadi kendala bagi semua calon penulis, entah karena ragu, belum mengerti bagaimana cara memulai, atau takut tidak bisa menyelesaikannya dengan benar. Pokoknya, kita tidak akan pernah benar-benar menyelesaikan sesuatu tanpa pernah memulainya. Jadi, mulailah, meski hanya dengan kalimat sederhana. Yang kedua, jangan sembarangan menentukan ide tulisan. Tentukan ide tulisan dengan matang, bahkan jika perlu, buatlah kerangka karangan atau outline. Perencanaan yang matang ini dapat membantu mengarahkan kita dalam proses menulis dan mampu menghadirkan ide baru yang dapat memperkuat pembangunan cerita tanpa membuat kita kehilangan arah. Yang ketiga, jangan menulis tanpa konsep dan outline. Mengapa? Karena rancangan konsep dan outline ini dapat menjadi alat bantu untuk kita saat kehabisan ide, kebuntuan menulis, bahkan ketika bingung akan suatu adegan. Seperti menentukan ide cerita, membuat outline juga hampir sama fungsinya dan manfaatnya. Yang keempat, jangan berhenti di tengah jalan. Mengapa demikian? Karena kalau sudah berhenti di tengah jalan, kita akan lebih sulit untuk memulainya kembali. Maka buatlah komitmen dengan diri sendiri untuk tidak berhenti di tengah jalan, agar semua yang sudah kita bangun tidak akan sia-sia. Dan yang terakhir, jangan mengedit selama proses menulis. Nah, ini menjadi kesalahan terbesar kebanyakan penulis yang terjadi selama proses menulis. Mengapa demikian? Karena jika kita menulis sembari mengedit, maka proses menulis jadi tersendat-sendat dan akhirnya tulisan jadi tidak bisa terselesaikan dengan baik. Begitulah tips dari Kak Monica tentang dasar menulis fiksi beserta hal-hal yang tidak boleh dilakukan saat menulis. Seorang penulis harus setidaknya mengetahui dasar-dasar dalam menulis dan memiliki ketelitian mengenai hal apa saja yang tidak boleh ia lakukan. Banyak-banyaklah membaca karya orang lain dan latihan menulis secara terus-menerus. Selain itu, kita juga harus disiplin dan konsisten dengan tulisan yang kita tulis. Dan jangan lupa untuk memperbanyak kosakata dan melek EYD untuk dituangkan dalam sebuah tulisan. Tulislah suatu karya yang berharga dan buatlah pembaca terkesan dengan tulisan yang kita tulis. Fighting and keep writing ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.